Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Galih Prastowo. Pada siang hari ini kita berjumpa kembali di Bincang Sehat bersama RSUD Latifah Kulon Progo. Baik, pada kesempatan siang hari ini saya tidak sendirian karena saya kedatangan narasumber yang luar biasa. Di sebelah saya ini sudah dengan Bu Pipit Trihartati, ahli media keperawatan. Dari beliau adalah komite PPI di RSUD Latifah Kulon Progo. Selamat siang Bu Pipit. Selamat siang Pak Galih. Gimana kabarnya Bu Pipit? Alhamdulillah sehat. Makasih ya Pak cuacanya. Iya. Tapi kita tetap harus semangat ya Bu Pipit ya. Iya semangat. Pada siang hari ini kita akan membahas apa? Siang hari ini tentang peningkatan kasus COVID ya Pak di akhir-akhir tahun ini semakin meningkat. Tapi kita harus gimana sih caranya untuk mencegah biar tidak tambah luas? Siap. Karena pada siang hari ini tema kita adalah kasus COVID meningkat, yuk terapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Baik, tapi sebelum kita masuk ke materi, Bu Bibit mungkin akan kenalan dulu biar sahabat Latifah makin kenal dan tak kenal maka tak sayang. Jadi mungkin dari Bu Bibit mau kenalan dulu, mau silakan. Kenalan dulu ya Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Latifah Kulon Progo. Saya di sini sebagai perwakilan dari Komite PPI. Nama saya Pipit Trihartati. Kebetulan didapuk atau dimandati untuk menyampaikan apa saja sih penanggulangannya agar perluasan kasus COVID itu tidak menambah, terutama di akhir tahun yang liburan ya, ini musim-musim liburan. Jadi minta atensinya teman-teman semua nanti yang bergabung sahabat Latifah Kulon Progo untuk kita interaksi bersama. Bagaimana kita mencegah agar COVID tidak semakin meluas ya Pak ya. Terima kasih Bu Bibit atas sudah berkenalan Bu. Tapi sebelum kita masuk ke materi, saya akan mengumumkan untuk dua pemenang penanya terbaik ya Bu Bibit, karena kita setiap minggu kita ada live IG. Jadi untuk yang minggu lalu kita ada dua pemenang penanya terbaik, kita berikan kepada @GKWibisana dan @Bektimulat. Selamat untuk dua penanya terbaik. Tapi jangan khawatir untuk sahabat Latifah yang belum beruntung, karena hari ini Bu Bibit, hari ini kita ada dua gift lagi. Jadi insya Allah untuk kedepannya kita akan menambah untuk 5 Pak. dua dulu. Oh iya. Dua dulu untuk pemanasan. Iya siap, udah panas. Siap. Selamat untuk pemenang hari ini. Untuk sahabat Latifah untuk 30 menit ke depan, bagi sahabat yang ingin bertanya, ingin sharing terkait dengan kasus COVID yang meningkat ini, mungkin nanti bisa menuliskan di kolom pertanyaan di bawah, karena nanti pastinya akan dijawab oleh satu persatu ya Bu ya. Dan nanti tunggu sampai akhir karena kita akan memilih dua untuk penanya. Seperti itu, mungkin langsung kita masuk ke materi ya Bu ya. Tidak usah menunggu lama-lama, karena mungkin dari sahabat Latifah juga penasaran nih tentang kasus COVID meningkat lagi ya. Nanti mungkin bisa dijelaskan oleh Bu Bibit. Monggo silakan. Selamat siang sahabat Latifah Kulon Progo. Untuk saat ini sebenarnya kasus COVID meningkat itu pasti juga sudah didengar sama sahabat-sahabat Latifah Kulon Progo, sudah tidak asing lagi, apalagi kita pandemi hampir 3 tahun dari 2019 akhir sampai 2023 awal baru dinyatakan endemi. Jadi saya rasa teman-teman pasti sudah mau bilang bosan ya, jelas bosan ya. Banyak sekali mungkin yang sudah mulai apa sih itu COVID, nggak apa, maksudnya sudah tidak ada. Padahal kan pencabutan dari pandemi ke endemi itu bukan terus COVID hilang, itu bukan. Jadi sahabat Latifah Kulon Progo, mari yuk kita berupaya agar tidak terjadi penyebaran lebih luas, karena dimana kita tahu kasus COVID di 2020 sampai 2022 akhir itu banyak sekali
Iya, banyak sekali ya Pak ya. Terus juga banyak sekali yang sampai mobil menjerit sampai meninggal. Terus kondisinya juga setelah itu banyak yang merasakan kehilangan. Pokoknya efek dari pandemi kemarin luar biasa. Jadi meskipun sudah dinyatakan oleh keputusan presiden bahwa dan WHO juga ya Pak, ini bukan hanya keputusan presiden, dari WHO juga sudah menentukan nomor 17 tahun 2023 kalau statusnya itu dari pandemi menjadi endemi, kita juga tidak boleh lengah. Nah, terutama di musim liburan. Ini kan Desember liburan setelah ujian ya Pak ya. Habis ujian pasti banyak sekali yang mau liburan. Yang jelas keluarga mau liburan, terus nanti sampai dengan Natalan sudah kemarin, terus nanti tahun baru dan sebagainya. Pasti banyak objek wisata yang dipenuhi dengan wisatawan maupun lokal maupun di dalam negeri. Nah, dari pemerintah sendiri sudah memberikan surat edaran di mana kita juga sebagai Pasdiankes terutama di Rumah Sakit Umum Minatika untuk mendukung penanggulangan COVID-19 dan meminimalisasi penularan dan menurunkan angka kesakitan tersebut. Nah, Pasdiankes sendiri bukan hanya mencegahnya di area rumah sakit, tapi kita juga harus berupaya untuk promotif atau promosi kesehatan ke seluruh lapisan masyarakat, baik itu dari individu atau lapisan masyarakat yang paling terbawah. Jadi dari Pasdiankes tingkat 1 atau sampai ke tingkat atas kita juga harus aware masalah ini, gitu ya Pak ya. Nah, sebenarnya untuk promosi kesehatan sendiri dari Kemenkes sudah digencar-gencarkan, tidak hanya di secara langsung baik media cetak terus elektronik, itu semuanya sudah istilahnya tidak berhenti ya Pak tentang promosi kesehatan untuk penanggulangan COVID ini. Nah, kita di lini Pasdiankes atau fasilitas kesehatan juga harus membuatkan hal tersebut, mulai dari keluarga. Jadi keluarga di rumah kan bisa kita berikan edukasi atau arahan ya Pak ya. Jadi banyak sekali yang bisa kita lakukan, terutama teman-teman yang sahabat Wilatifah kelompok di rumah juga bisa membantu atau membantu mempromosikan. Pasti kan sudah banyak pasien sini yang juga langganan sini kan ya Pak. Jadi kan sudah, kalau ada edukasi di rawat jalan dan sebagainya mungkin nanti bisa disampaikan di keluarga di rumah. Sebenarnya kalau mau bicara tentang kasus ini tuh mungkin sudah bosan ya Pak ya. Soalnya udah berapa tahun ya Bu? Udah hampir 3 tahun ya Pak pandemi ya. itu mungkin. Jadi kalau mau dipaksa untuk istilahnya udah capek mungkin ya capek, tapi sahabat Wilatifah nggak boleh capek. Tidak boleh capek ya teman-teman. Tetap harus kita hadapi ya Bu. Iya, jadi dengan cara hidup bersih. Betul sekali. Perilaku hidup bersih dan sehat itu sangat membantu dalam penanggulangan COVID-19 ini teman-teman. Sekali lagi saya hanya mau mengingatkan ribet nih Pak. Ini nggak ada minumnya ya Pak di sini. Jadi setelah ini ya Pak ya, mau mengingatkan kalau praktek penanggulangan COVID-19 itu sebenarnya diulang-ulang hanya itu saja. Yang pertama Pak, apa Pak kalau ingat? Yang jelas sering banget digembor-gemborkan selama pandemi kemarin. Pakai masker, oke. Terus cuci tangan itu teman-teman saya minta tolong nih teman-teman, mencuci tangan itu jangan hanya pas pandemi saja. Kami saja yang di rumah sakit ini Pasdiankes, seluruh lapisan dari tenaga kesehatan, penyandang kesehatan sampai tukang parkir, sampai security kami aja, kita masih menggembor-gemborkan untuk cuci tangan tersebut. Iya. Jadi yang di rumah sahabat Wilatifah kelompok semua, saya rasa juga cuci tangan itu sekarang bukan hanya cuci tangan biasa, mereka sudah apa? 6 langkah cuci tangan pasti sudah di luar kepala. Anak-anak TK juga sudah hafal Pak, itu saya yakin. Iya, karena edukasinya memang sangat gencar sekali. Pas pandemi itu cuci tangan sangat gencar. Apa tugas kita nih sebagai masyarakat? Terutama kalau di Pasdiankes sudah jelas kita di sini, tapi kalau kita sebagai masyarakat di masyarakat luas, kita saling mengingatkan. Ya, Pak Galih punya putra di rumah? Ya, usia berapa? Baru 2 tahun. Sudah diajari cuci tangan 6 langkah?
mempraktekkan, mencontohkan Iya. kepada sahabat Minativa di rumah cara mencuci tangan 6 langkah. 6 langkah yang benar. Iya. Cuci tangan itu sebenarnya ada 2. Ini yang secara umum nih Pak ya, saya jelaskan dulu. Itu menggunakan hand sanitizer seperti ini. Terus yang satu dengan air mengalir dan sabun cair. Ya. Untuk durasinya hand sanitizer 20 sampai 30 detik. Kalau yang air mengalir 40 sampai 60 detik. Tapi ya kalau kita di rumah ya terus jangan nggak usah didetikin Pak, nanti lama mau masak didetikin, cuci tangan dulu. Yang jelas gitu harus step-stepnya 6 langkah itu. Biasanya sudah pinter-pinter kok Pak, itu semuanya sekarang sudah sip. Kita coba aja ya Pak ya. Sebelum praktek dulu saya mau tanya. Iya boleh. Apa bedanya cuci tangan menggunakan hand sanitizer dengan menggunakan air mengalir? Lebih efektif mana dan mungkin lebih baik mana? Sebenarnya dua-duanya sama-sama efektif Pak untuk membunuh bakteri atau kuman yang terutama ini yang kita bahas tentang COVID-19 ya. Tapi kan lebih memudahkan kalau hand sanitizer itu sangat enak dibawa traveling kemana-mana. Sedangkan traveling kemana-mana. Kalau mau efisien efektif memang dari WHO menyarankan lebih ke sabun dan air mengalir itu lebih. Tapi ini pun hand sanitizer pun sudah terbukti secara ilmiah kalau itu membunuh kuman yang dalamnya ada alkoholnya. Jadi dua-duanya efektif. Hanya kita lihat konteksnya di mana ya, kondisional apalagi posisinya gimana. Kalau misalkan pas bepergian nggak ada air mungkin bisa sekali Pak. Selain itu dengan cuci tangan ini kan kita juga bisa mencegah penyebaran COVID. Iya, sangat jelas sekali ya Pak itu cuci tangan yang digembor-gembor karena. Yuk untuk efisiensi waktu ya Pak ya. Kita coba bareng-bareng. Ayo. Iya boleh. Ayo Pak. Yuk bareng-bareng aja yuk. Oke, cuci tangan nama itu yang pertama taruh. Ini ada hand sanitizer 2-3 mili atau secukupnya, jangan sampai. Terus kondisinya tangannya nyengkup Pak, biar nggak muncrat-muncrat. Ya, oke terus telapaknya kita hitung aja 4. 1, 2, 3, 4. Ya, terus punggung Pak. Ya, 1, 2, 3, 4. Satunya Pak. 1, 2, 3, 4. Terus sela-sela ini ditempelkan. Nanti biar kena semua. 1, 2, 3, 4. Kunci 1, 2, 3, 4. Oh ya Pak, 1, 2, 3, 4. Yang satu 1, 2, 3, 4. Terus ujung kuku agak renggang Pak. Nanti kalau mengunjuk semuanya nggak bisa kena. Teman-teman di rumah, sahabat Minativa Kulonprogo sudah hafal kan? Ayo kita praktekkan. Kalau untuk di rumah bisa sebelum masak, sesudah masak, sebelum makan, atau sesudah mengganti popok, atau sesudah dari kamar mandi. Itu wajib ya Pak ya. Nanti sampai sini sampai pulang sini nanti dipraktekkan anaknya diajari lah Pak sama istrinya juga. Siap. Jadi dari sahabat Minativa sudah tahu ya langkah-langkahnya. Jadi kita ada 6 langkah. Jadi mungkin nanti sudah dijelaskan sama siap. Ini kayaknya sudah ada ini. Materinya masih banyak loh. Oh masih. Sebentar. Ini. Monggo silakan dilanjut. Ada pertanyaan apa di sela-sela satu ada pertanyaan? Monggo silakan dilanjut dulu. Oh ya dilanjut dulu aja. Masa pertanyaannya banyak ya. Nanti kalau tidak cukup waktunya ditampung dulu ya. Siap. Nanti akan dijawab via chat bisa. Oke ya. Terima kasih sekali atensinya. Nah untuk selanjutnya penggunaan masker di tempat umum. Jadi untuk masker itu sekarang memang kemarin dari Pak Presiden itu bilang dilepas, boleh silahkan dilepas. Tapi untuk di tempat umum diusahakan tetap memakai Pak. Iya, terutama kita misal sakit batuk pilek itu harus sadar diri. Kita harus sadar diri tetap pakai masker. Itu kan menyebarkan virus kemana-mana nih Pak. Terus kondisi yang lansia, komorbid itu kita harus jauhkan dari orang-orang yang terkena ispa batuk pilek itu biar mereka tidak tertular. Nah, ini yang juga menerapkan etika batuk. Jadi
teman-teman kalau seumpama tidak pakai masker, bersin atau batuk nyuwun tulung jangan diarahkan ke teman-temannya. Tahu mau bersin, wah didekatkan ke temannya, wajib gitu kan, muncrat Pak, itu jarak 1 meter. Iya. Jadi nyuwun tulung kalau bersin sama batuk itu misal tidak pakai masker, langsung pakai penggunaan tangan. Iya batuk. Terus berarti kalau kayak gini nggak boleh ya? Kayak gini tidak boleh karena ini kan tangan ada nih untuk kesana-sana menyebar. Ini ya, Paling aman paling banyak tangan itu pasti akan menyentuh ke jantung. Terus yang selanjutnya adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, meningkatkan daya tahan tubuh itu dengan gizi seimbang, Pak. Konsumsi gizi seimbang contohnya. Terus olahraga. Ya, kecil-kecil aja. Meskipun saya belum bisa melakukannya, Pak, tapi saya berusaha untuk mengedukasi untuk diri saya sendiri dan sahabat Latifah Kulon Progo semuanya. Minimal 30 menit, kalau terlalu lama bertahap ya Pak, mungkin bisa 15 menit dulu. Kita tidak bisa memaksakan diri kita. Jadi bisa jalan boleh sekali. Ya, yang penting rutin. Terus yang selanjutnya kalau kita sudah mulai mengalami gejala infeksi nih Pak, infeksi saluran pernafasan, batuk, pilek, bersin, demam, itu segera diperiksakan. Gimana periksanya Pak? Bisa di Posyandu terdekat atau bisa ke Latifah Kulon Progo ya teman-teman. Jadi kalau sudah badannya nggak enak-enak, bergesi nih, sudah demam 37,5 ke atas, jadi bisa langsung periksa ke Latifah Kulon Progo. UGD-nya 24 jam kan Pak? Iya, pelayanan ya, siap. Oke. Sementara itu dulu Pak, saya takutnya nanti kalau tak jabarkan semua PMK 23 tentang penanggulangan itu bisa sampai nanti malam nggak selesai. Mungkin kita bisa buka pertanyaannya yang katanya sudah banyak Pak. Ini mungkin terkait ini pertanyaan dari saya. Oh iya, mau punya juga ya Pak? Banyak ya. Kita kan kalau misalkan terpapar COVID ya, itu kan ada yang isolasinya, maksudnya isolasi mandiri atau di rumah sakit terdekat. Ya. Nah, kalau isolasi mandiri itu ada prosedurnya nggak? Kan maksudnya prosedur atau prosedur untuk isolasi mandiri di rumah, aturan-aturan seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan. Sebenarnya kalau secara aturan masih sama dengan kasus-kasus COVID yang dulu Pak. Hanya kalau sekarang isolasi mandirinya tidak terlalu lama 14 hari seperti yang dulu. Kalau yang terbaru bisa kita periksa nih ke UGD, terus ada tanda gejala COVID. Ternyata dicek PCR atau antigennya positif. Dari Fasdiankesnya kan akan melaporkan itu sebagai kasus temuan. Nanti ada pelaporannya di sistem lah intinya Pak, di sistem namanya Periksehatku. Terus dari situ nanti kita diedukasi bahwa isoman itu dilakukan bisa mandiri di rumah 3-5 hari. Untuk di rumah tetap sama, diusahakan kamar sendiri dengan ventilasi, jadi harus ada jendelanya, jangan lembab. Terus alat makan, kalau yang bareng-bareng kan kamar mandi dan dapur ya, silahkan bersama, yang penting tidak bersinggungan dengan anggota keluarga lain gitu. Jadi alat makan tetap disendirikan, terus disinfeksi alat makan, jadi hanya khusus untuk si yang terkena COVID itu. Jadi hampir sama Pak dengan seperti yang dulu ya, sama dipantau dengan kesehatan kita sendiri. Kalau memang kondisinya tidak memungkinkan isolasi mandiri di rumah, kita juga harus segera ke Fasdiankes terdekat. Ada lagi? Sama paham. Iya, harus paham. Ada pertanyaan dari sahabat kita ya Bibit ya. Ini ada pertanyaan masuk. Saya bacakan dari @FTR Permita. Ya. FTR Permita. Pertanyaannya, bagaimana penggunaan masker untuk anak balita? Karena anak balita yang tidak mau menggunakan masker. Terima kasih. Balita, ya. Oke, bawah 5 tahun ya? Iya, ya. Ya. Saya rasa kalau untuk anak balita memang susah. Akan tetapi
fenomena pandemi yang kemarin terjadi itu, saya melihat masyarakat itu sudah sadar Pak akan hal tersebut. Bahkan saya sering melihat anak-anak itu yang sekarang masih ketat, mereka masih senang pakai masker. Balita kalau yang usia 3 tahun ke atas saya rasa masih bisa ya, mereka juga mulai paham itu artinya kita menjaga kesehatannya dan sebagainya, apa gunanya masker seperti apa. Nah, kalau memang balita itu tidak mau sama sekali, kita sebagai orang tua yang harus berperan menghindarkan dari tempat-tempat umum, ya kerumunan yang jelas kan, karena kan imunitasnya masih belum sebagus orang dewasa. Jadi yang harus berperan kita sebagai yang dewasa. Jangan terlalu diajak ke kerumunan. Nah, kalau memang harus ke wisata ya boleh silahkan. Tapi dengan syarat balitanya sehat gitu ya, jangan terus kondisi batuk pilek tetap diajak jalan-jalan, itu sama saja kita kok gitu ya sama anak kita. Kalau kita sama anak kita aja menjaga ya pasti kan tahu kondisinya seperti apa. Itu sih Pak. Terima kasih Bu Bibit atas jawabannya dari FTR Permitra. Ini FTR ini apa ya? Pertanyaan sudah dijawab, jadi balita di atas 5 tahun ya mungkin ya Bu ya. Balita itu di bawah 5 tahun Pak. Maaf. Di bawah 5 tahun. Tetap ya, kita kasih tahu pelan-pelan sama orang tuanya kalau mau ke kerumunan pakai masker. Ya, jadi kalau dari menghindari untuk bepergian dulu. Tapi kalau misalkan memang harus bepergian nanti kondisinya juga harus diperhatikan gitu. Ya, terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi dari @grafisa. Oh maaf, salah. Oh ini yang bawahnya ada pertanyaan dari @taman rimbaku. Ini namanya kok Taman Rimbaku? Banyak ya. Nah, ini pertanyaannya, izin bertanya, ketika kita flu, seberapa efektifkah kita membersihkan, menutup bersih dengan tisu, ataukah sebaiknya tetap cuci tangan? Jadi seberapa efektifkah apabila kita flu menutup bersin dengan tisu? Iya. Atau sebaiknya tetap cuci tangan. Oh, ya. Itu kasus yang berbeda nggih, Taman Rimbaku ya. Iya, Taman Rimbaku. Jadi kalau yang batuk pilek bersin itu memang harus pakai masker. Nah, tadi kasusnya bersin kalau pas nggak pakai masker kenapa harus tutup? Karena itu kan yang namanya droplet atau muncratan dari kita bersih itu kan jarak 1 meter gini bisa sampai Pak. Ya, kurang dari 1 meter. Jadi pasti akan menularkan. Nah, sedangkan cuci tangan itu kan untuk membersihkan bakteri atau virus-virus yang ada di tangan kita. Jadi kasusnya beda, masker tetap dipakai, terus menutup bersin dengan tisu boleh dilakukan, tapi setelahnya harus cuci tangan. Iya, kan yang nempel di tisu kita nggak tahu ada berapa koloni bakteri di situ. Jadi kita tetap harus cuci tangan, tidak bisa dilupakan. Jadi cuci tangan tidak bisa digantikan dengan tisu. Oke? Jadi perlu diingat. Iya. Untuk cuci tangan nggak bisa digantikan. Lagi bersin. Harus cuci tangan ya Bu ya. Lagi bersin. Terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih. Luar biasa sekali nih Bu. Luar biasa ya. Ini dari sahabat Queen Latifah, masih ada yang ingin ditanyakan? Mungkin sebentar saya cek dulu. Kalau baca alhamdulillah. Udah pinter-pinter Kak. Oh ini ada pertanyaan dari @zazahuf. Tanya kakak, kalau ke RS rumah sakit saat ini masih harus wajib pakai masker atau tidak? Ya. Baik, terima kasih, itu pertanyaan yang sangat bagus sekali dari siapa? @zazahuf. Ya. Untuk masker sebenarnya memang dari awal dikeluarkannya keputusan presiden itu bahwa boleh lepas masker. Akan tetapi setiap rumah sakit atau fasilitas itu kan punya peraturan yang berbeda-beda, ada yang tetap menerapkan atau tidak. Kalau di aturan untuk pengendalian infeksinya sendiri, sebenarnya masker itu dipakai saat kita di tempat umum, saat kita sakit, dan saat kita kontak dengan pasien yang positif COVID atau batuk flu dan sebagainya.
Nah, untuk di rumah sakit atau di Fasyankes akan lebih baik atau memang aturannya masih memakai masker, terutama untuk pasien-pasien yang periksa ke poli-poli UGD, karena kan itu banyak sekali pasien nih Pak, dan pasiennya bukan hanya satu jenis kasus, bisa bermacam-macam. Kita tidak tahu pasien itu apakah terkena TB atau terkena COVID, kita batuk pilek dan sebagainya. Jadi lebih diutamakan memakai masker untuk di rumah sakit. Memakai masker saat kita di rumah sakit. Baik, terima kasih dari Zazahuf sudah dijawab oleh Bu Pipit. Ada pertanyaan lagi mungkin dari sahabat Finalifa? Sudah tidak ada ya Pak? Saya cek dulu Bu Pipit. Jangan senang dulu. Iya, jangan senang dulu ya. Ini ada pertanyaan lagi Bu Pipit. Pada umumnya, ini saya bacakan ya Bu ya. Pada umumnya seseorang yang terinfeksi COVID dapat sembuh total. Tapi ada beberapa orang yang sudah sembuh masih tetap merasakan gejalanya itu sampai berminggu-minggu, sampai bahkan sampai berbulan-bulan ya. Nah itu apakah ini ada hubungannya dengan perilaku bersih dan sehat atau mungkin ada faktor lain yang mempengaruhi gejalanya itu masih terasa sampai saya coba jawab nih Pak. Sebenarnya kalau secara ilmiah atau penelitian itu mengapa setelah kita dinyatakan sembuh dari COVID dengan dinyatakan PCR-nya negatif misal, tapi masih ada tanda gejala seperti pusing, nyeri kepala, terus nyeri otot, itu kan masih ada ya Pak, kadang sampai 4 minggu, bahkan penciuman juga masih hilang sampai 2-3 bulan, kadang ada yang seperti itu. Apakah itu termasuk pengaruh perilaku hidup bersih sehat atau bagaimana? Ya itu memang bisa mempengaruhi Pak, tapi untuk secara ilmiahnya memang sampai sekarang belum secara penelitian belum ketemu ini kenapa. Nah, kenapa masih berhubungan dengan perilaku hidup bersih sehat? Ini kan secara sebagai penanggulangan kita nih Pak, jadi lebih baik mencegah daripada kita harus mengobati yang sudah terjadi. Salah satunya dengan tadi, kalau perilaku hidup bersih sehat selain yang protokol kesehatan, masker, cuci tangan, dan etika batuk tadi, yaitu dengan gizi seimbang. Gizi seimbang itu dengan konsumsi makan buah sayur, terus protein yang cukup, terus karbohidrat yang beraneka warna, bahan makanan pokok, jadi tidak harus nasi juga bisa. Terus ya batasi konsumsi yang manis-manis, itu juga salah satu upaya kita juga. Jadi saling mempengaruhi itu, selain protokol kesehatan, terus juga PHBS tadi. Nah, selain itu juga PHBS kan bukan hanya gizi seimbang dan olahraga nih, tapi juga teman-teman di rumah sahabat Finalifa nggak boleh jorok pakai baju sekali dipakai 2 kali, jadi harus dicuci ya Pak. Terus terutama kita yang bekerja di Fasyankes ini nyuwun tulung sekali ya, nggak hanya di Fasyankes sih, cuman diutamakan nih, banyak kan kita bersinggungan dengan pasien-pasien, sampai rumah itu sebelum pegang anak ditaruh dulu bajunya, kita mandi dulu, jadi kondisi bersih baru bisa megang anak, terutama balita tadi ya Pak, kan imunitasnya masih. Terima kasih Bu Pipit, luar biasa sekali bincang sehat pada hari ini. Jadi COVID-19 memang masih ini ya Bu Pipit ya, tidak akan hilang. Mudah-mudahan nantinya hilang, tapi untuk saat ini memang kita malah menurunkan minimalisasi pelebaran atau kasusnya dan mengurangi angka kesakitan. Siap. Baik, terima kasih dari sahabat Finalifa. Masih ada pertanyaan mungkin dari luar? Kayaknya sudah 30 menit ya Bu ya. Jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, untuk sahabat Finalifa yang mungkin akan bertanya dengan Bu Pipit di luar live ini, bisa bertanya di chat lewat DM kita. Boleh. Kemudian di @rsuwinlatifah.kp, kemudian di bawah atau bisa WA untuk pelayanan pendaftaran informasi di 081 081 138 967 9 atau
untuk layanan ambulan kita untuk pasien bisa menghubungi 082 260 030 330. Baik, seperti itu. Mungkin dari Bu Pipit ada yang ingin disampaikan sebelum kita closing? Monggo, silakan. Sudah banyak ya Pak. Kesimpulannya. Kesimpulannya ya kita harus prokes lagi, Prokes. kembali lagi protokol kesehatan dijalankan, tapi ya melihat sekarang kondisinya sedang liburan, yang penting kita benar-benar tahulah kondisi kita seperti apa, jadi harus menempatkan prokes itu masing-masing. Terus PHBS tadi gizi seimbang, olahraga yang cukup, itu aja sih Pak, dan semoga kita semua terhindar dari sakit-sakit yang tidak apa ya, sakit-sakit. Intinya sehat selalu Sehat untuk selalu sahabat untuk Binlati sahabat Kulon Progo semuanya. Baik, terima kasih. Sangat luar biasa ini Bu Wiwit untuk bincang sehat pada siang hari ini. Terima kasih atas Sama-sama Pak Gale. sudah bisa meluangkan waktunya untuk bincang sehat pada siang hari ini. Mungkin nanti kita bisa bergabung untuk bincang sehat dengan itu. Kita cukupkan sekian. Mohon maaf apabila saya Gale Prastowo dan Pipit Trihartati banyak kesalahan dalam menyampaikan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.